Sebelum video ini dimulai, saya ingin menyampaikan permintaan maaf. Mungkin setelah menonton video ini, sebagian dari kalian akan membenci saya. Dan hanya sebagian kecil, sangat kecil, mereka akan menangis karena menemukan sesuatu yang selama ini mereka cari. Dan jika kamu termasuk golongan orang yang terakhir, bertahanlah sampai akhir video ini. Salam sang sejati. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu an, baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Aku telah menghafal dari Rasulullah dua macam ilmu. Pertama, ilmu yang aku dianjurkan untuk menyebarluaskannya kepada sekalian manusia. Dan yang kedua, ilmu yang aku tidak diperintahkan untuk menyebarluaskannya. Apabila ilmu yang kedua ini aku sebarluaskan, niscaya engkau sekalian akan menghalalkan darahku." Kalimat itu bukan keluar dari mulut orang pendusta. Kalimat itu keluar dari mulut seorang sahabat mulia yang akrab dengan kemiskinan dan kejujuran, Abu Hurairah. Bayangkan, orang yang paling mengerti hukum halal dan haram, orang yang hafal ribuan hadis tentang syariat. Ia mengatakan bahwa ada sebuah pengetahuan yang jika dibocorkan, ia akan dibunuh oleh orang-orang yang mengaku beriman. Siapa yang akan membunuhnya? Kaum kafir Quraisy? Bukan. Tentara Romawi? Juga bukan. Yang akan menghalalkan darahnya adalah mereka yang paling lantang meneriakan dalil-dalil syariat. Itu adalah kita. Di zaman ini, yang seringkali begitu yakin bahwa agama ini hanya setinggi teks yang tertulis dan menolak mentah-mentah apapun yang tidak terjangkau oleh otak logika kita. Sulit memang menjelaskan hakikat dan makrifat kepada mereka yang mempelajari agama hanya pada tataran syariat saja. Mereka menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis, fasih melafalkan huruf demi huruf. Akan tetapi mereka tidak memiliki roh daripada Al-Quran itu sendiri. Padahal hakikat dari Al-Quran itu adalah nur Allah yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Al-Quran yang tersusun dari tinta dan kertas hanyalah wadahnya. Dan ia memang sangat mulia. Tapi jangan sampai kita menyembah wadahnya dan mengabaikan isinya. Dengan nur itulah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh pengetahuan yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Pengetahuan yang tidak bisa dibaca di kulit-kulit lembaran mushaf. Sedangkan hafalan tetaplah hafalan. Ia hanya akan tersimpan di dimensi otak, di dalam tempurung kepala yang dimensinya sangat rendah. Karena otak itu baharu, ia diciptakan, ia lelah, ia lupa, dan ia akan mati dimakan cacing tanah. Sedangkan Allah itu qadim, sudah pasti. Sesuatu yang baharu tidak akan mampu menjangkau yang qadim. Akal adalah kendaraan yang berhenti di tepi pantai. Ia bisa mengukur dalamnya lautan, tapi ia tidak bisa menyelam ke dasarnya. Dan untuk menyelam, kita semua membutuhkan roh, bukan otak. Kalau kita cuma belajar dari dalil dan berharap bisa sampai kepada Allah, maka pasti kita tidak akan pernah sampai ke hadiratnya. Kita hanya akan berputar-putar di pelataran masjid, mendengar suara langkah sandal dan jubah,
tanpa pernah masuk ke dalam mihrab cintanya. Kita akan menjadi ahli tafsir yang kering, ahli hadis yang keras, ahli fikih yang mudah menyalahkan, tapi hati kita akan kosong dari hakikat Allah yang sesungguhnya. Dan ketika kita tidak sampai ke hadiratnya, sudah pasti kita akan sangat heran dengan ucapan orang-orang yang sudah bermakrifat, orang-orang yang mengaku bisa berjumpa dengan malaikat, berjumpa dengan ruhani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bermusyahadah dengan Allah dengan pandangan basirah. Spontan, otak logika kita akan menolak mentah-mentah. Kita akan menganggap itu sebuah kebohongan besar, sebuah kesesatan, dan bid'ah yang sesat lagi menyesatkan. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita buka kitab-kitab tebal, kita kumpulkan puluhan, bahkan ratusan dalil untuk membantah ucapan para ahli makrifat tersebut. Dan kita merasa berada di pihak yang benar. Padahal lucunya, kadangkala dalil yang kita berikan justru sangat mendukung dan juga menguatkan ucapan para ahli makrifat. Cuma sayangnya, mata hati kita sudah dibutakan oleh hawa nafsu. Inilah yang dalam Al-Quran disebut khatamallahu ala qulubihim, tertutupnya mata hati mereka. Itulah hijab terbesar yang menghalangi kita semua menuju Allah. Hijabnya bukan dosa besar. Hijabnya adalah perasaan paling benar sendiri, merasa paling mengerti agama, padahal hanya mengerti sampulnya. Baginda Rasul telah menggambarkan ilmu hakikat dan makrifat itu sebagai hayatul maknun, artinya perhiasan yang sangat indah, sebuah mutiara yang tersimpan rapat di dalam kotak terkunci. Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Abdir Ar-Rahman As-Salami, Baginda Rasul telah bersabda, sesungguhnya sebagian ilmu itu ada yang diumpamakan seperti perhiasan yang indah dan selalu tersimpan. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali para ulama billah. Ketika mereka menerangkannya, maka tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang biasa lupa, yaitu orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah. Perhatikan redaksinya, bukan ulama fikih, bukan juga ulama hadis, tapi ulama Allah. Siapakah mereka? Mereka adalah para pewaris Nabi yang bukan hanya tahu kulit syariat, tetapi menyelami samudra tarekat. Mereka adalah orang-orang yang zikirnya bukan sekedar gerakan lidah, tetapi detak jantung yang tak pernah putus mengingat sang kekasih. Ilmu mereka adalah ilmu laduni, ilmu yang Allah berikan langsung ke dalam dada tanpa perantaraan lembaran kertas. Dan ilmu inilah yang disebut hayatul maknun. Saudaraku sang sejati, jika ilmu hayatul maknun ini disebarkan secara vulgar kepada orang yang belum berbaiat zikir, kepada orang yang belum disucikan jiwanya, maka sudah barang tentu akan timbul anggapan bahwa ilmu jenis kedua ini adalah bid'ah dolalah. Orang-orang yang hanya berhenti di kulit syariat akan beriktikad bahwa ilmu kedua itu jelas diingkari oleh syara, padahal tidak demikian adanya. Hakikat dari ilmu yang kedua itu justru merupakan intisari daripada ilmu yang pertama. Artinya ilmu tarekat itu adalah ruh daripada ilmu syariat. Syariat adalah jasadnya, tarekat adalah nyawanya. Jasad tanpa nyawa hanyalah mayat yang membusuk dan berbau tidak sedap.
sedangkan jasad yang ada nyawanya itulah yang hidup, bergerak dan memberi manfaat. Itulah mengapa terkadang para ulama bilah menyebutnya manusia itu berharga karena ada nyawanya. Untuk itu, jika kita ingin mengerti tarekat, hakikat dan makrifat secara mendalam, berhentilah untuk berdebat, berhentilah mencari-cari dalil hanya untuk menjatuhkan orang lain. Sebaiknya kita berbaiat saja terlebih dahulu dengan seorang mursyid yang ahli dan mendapat izin dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Serahkan diri dengan taslim dan ridho, sebab memahami lautan itu tidak cukup hanya dengan melihat foto ombak dari kejauhan. Kita harus berani telanjang, menceburkan diri dan tenggelam di dalamnya. Percayalah, jika kamu masih asyik dengan dalil-dalil otakmu untuk mengingkari ahli makrifat, kamu tidak akan kemana-mana. Kamu hanya akan menjadi seperti yang disabdakan Nabi, yaitu orang-orang yang lupa dari berzikir kepada Allah, lupa bahwa di dalam dada ini ada rahasia yang lebih luas dari langit ketujuh. Makanya, wahai diri, sebelum lidah ini ringan menghalalkan darah saudaranya sendiri, sebelum tangan ini sibuk mengetik komentar kafir dan sesat kepada para pejalan spiritual, tanyakanlah hatimu, sudahkah kau temui Allah dalam sepi malammu? Ataukah kau hanya bertemu dengan tumpukan kitab usang dan hafalan yang kau banggakan? Kalau kau belum sampai, diamlah, carilah guru, temukan emas itu di dalam rumahmu sendiri. Jangan sampai engkau termasuk golongan yang memotong leher Abu Hurairah di akhir zaman. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Salam